Inilah jawabannya kenapa kok orang Katolik bisa kerasukan. Orang Katolik bisa kena santet. Karena dia berkhianat pada baptisannya. Kalau kita sudah dibaptis itu pasti selamat. Termasuk juga selamat dari urusan serangan iblis. Itu ada ayat-ayat yang menyatakan dengan sangat jelas. Yaitu Markus 16 ayat 16. Galatia 3:27. Surat pertama Yohanes bab 4 ayat 15 nyambung ke ayat 16. Ayat kunci. Yohanes 15 ayat 4. Maka kuncinya di sini. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, kalau kita berkhianat kepada baptisan membuat kita tidak selamat. Lihat di sini. Inilah jawabannya kenapa kok orang Katolik bisa kerasukan. Orang Katolik bisa kena santet. Karena dia berkhianat pada baptisannya. Kita lihat bagaimana Yudas Iskariot saja seorang rasul itu bisa kemudian kena godaan iblis. Karena dia berkhianat. Yohanes 13 ayat 2. Nah intinya ini. Yohanes 15 ayat 6 intinya ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Bahasa gampangnya, kita keluar dari perlindungannya Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus tidak lagi melindungi kita, bukan. Tapi kita keluar dengan sukarela. Jadi kalau ada orang Katolik yang diserang iblis dan iblisnya berhasil, orang itu pasti keluar dari Yesus. Pintu masuknya terbuka. Inilah pintu masuk setan yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya katakan sebagai pintu masuk itu apa maksudnya? Setan itu tidak mungkin nyerang kalau pintunya tidak kita buka. Setan hanya berhasil menyerang kita kalau kita mengizinkan setan menyerang. Dosa, okultisme, luka batin, dan kutukan. Dan di antara empat ini ada dua yang punya efek kontaminasi. Kontaminasi itu menular. Menular ke siapa? Terutama orang-orang dekat dan keturunan. Jadi orang-orang dekat itu berarti suami, istri, keturunan berarti anak cucu. Sampai ketiga dan keempat keturunan. Jadi ada dua dari empat itu yang nurun. Efeknya nurun. Berefek kontaminasi menular ke keturunan kita. Yaitu okultisme dan kutukan. Okultisme itu apa? Okultisme itu ya segala macam terkait dengan perdukunan. Dosa seperti apa? Ini ayatnya. Ini penyebab orang bisa kerasukan, penyebab orang bisa kena santet karena berdosa. Terutama dosa berat. Karena kalau kita melakukan dosa berat berarti kita membuka pintu kepada setan. Dosa berat itu apa? Secara gampang melanggar 10 perintah Allah. Membunuh itu dosa berat, berzinah itu dosa berat. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sehingga dikuasai oleh iblis gampang. Okultisme sekarang, apa ini? Segala macam jenis perdukunan. Perdukunan, ramalan, termasuk pesugihan, ramal-ramalan, kartu tarot, ramalan bintang, dan macam-macam itu semua adalah okultisme. Datang kepada dukun meskipun namanya bukan dukun. Ini bukan dukun kok Romo, ini paranormal Romo. Ya sami mawon pada baik, orang-orang sini bilang ya. Sarua kene sama gitu. Ini Katolik kok Romo. Dukun tuh nggak kenal agama, maksudnya bisa aja dia Katolik, bisa aja dia agama apapun, tapi yang jelas dia menggunakan okultisme. Ya. Kadang-kadang yang lebih berbahaya itu adalah yang pakai kedok seperti itu. Ya bisa aja doanya Bapak kami, tapi dia menggunakan namanya praktek perdukunan, okultisme. Ini dilarang ya, ulangan 18 ayat 10. Berikutnya luka batin. Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, kalau engkau ampuni dosa, engkau diampuni. Kalau enggak bisa ampuni, engkau tidak diampuni. Kadang kita kan sakit hati pada orang gitu. Mungkin orangnya sudah enggak gimana-gimana, kitanya yang malah sakit gitu. Itu namanya luka batin. Bisa juga kepada orang tua. Ya semua orang tua pasti ada salahnya lah. Anda yang sudah jadi orang tua tahulah itu.
Orang tua itu pasti nggak sempurna karena mereka juga trial and error, selalu belajar. Orang tua itu nggak ada sekolahnya. Jadi orang tua dan pasti banyak salahnya. Maka memaafkan mama kita yang pernah salah dan sudah pasti salah. Papa kita yang sudah salah dan pasti salah itu penting sekali. Pasti ya mereka juga ada kekurangan dan seringkali menjadi luka batin. Karena memang luka batin yang paling banyak dan lebih sering merusak itu luka batin dari keluarga terdekat terutama orang tua. Juga luka batin dari pergaulan yang kalau ada orang pernah jahat kepada kita. Ya habis ditipu sampai sekian ratus juta, mau gimana nggak luka batin ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lama-lama gitu. Dan luka batin memang bisa parah sekali kalau terkait dengan serangan setan. Karena bisa dipakai, gampang sekali. Kalau ibarat api itu sudah ada kayak arengnya yang nyala gitu loh. Iblis tinggal niup-niupin, fuh, fuh, langsung nyala gitu. Kayak areng gitu kalau ibaratnya. Jadi ketutup, nggak nyala tapi di dalamnya itu nyala. Kayak areng kalau sate itu kan gampang sekali tinggal dikipasin kan nyala kan ya. Nah itulah luka batin. Kenapa sangat mudah orang terkena serangan jahat kalau luka batin. Maka ayat ini penting sekali untuk selalu kita laksanakan. Jika engkau mengampuni kesalahan orang, kita diampuni. Jika tidak, ya tidak diampuni gitu. Bukankah memang pengampunan ini yang paling utama? Ya, yang diwartakan Tuhan Yesus kan pengampunan sebenarnya. Penebusan itu kan pengampunan sebenarnya. Nah, dengan pengampunan memang kita jadi gampang terbebas. Yang keempat terakhir kutukan. Kutukan itu memang ada. Kutukan itu adalah kata-kata yang berisi harapan-harapan jahat dari orang lain yang ditujukan kepada kita. Dan itu memang bisa terjadi. Kutukan itu kalau kita dikutuk terutama dengan menggunakan mantra-mantra jahat. Itu bisa terjadi tanpa kita mengetahui. Jadi memang bisa serangan seperti ini bisa menyerang kepada kita. Juga kutukan-kutukan yang terjadi kepada leluhur kita, yaitu ayah sampai pada engkong kita gitu ya, popo kita atau kakek nenek kita. Ketika mereka dulu menggunakan okultisme, jadi ini nyambung, kutukan ini nyambung dengan okultisme. Okultisme sendiri itu kalau kita melakukannya, kita menjadi terkutuk gitu loh. Jadi ini nyambung ya. Okultisme selalu nyambung dengan kutukan. Karena di dalam okultisme selalu ada kayak tumbalnya, kayak apanya, kayak gitu-gitu. Ada maharnya dan sebagainya. Itu menjadi kita terkutuk. Jadi ini 4 hal yang membuat orang Katolik bisa terkena serangan setan, terutama yang dikatakan ya kerasukan yang paling ininya. Intinya apa? Surat Efesus 4:27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berarti kesimpulannya apa? Orang Katolik tidak mungkin kerasukan atau diserang iblis atau disantet dan berhasil tembus kalau tadi tunduk kepada Allah. Sebab apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari darimu. Hanya kalau orang memang membuka pintu pada iblis dari 4 pintu tadi ini, orang memang bisa diserang oleh iblis dengan mudah. Gampang kena gitu. Apalagi kalau keluarga kita punya sejarah dukun-dukun, mantra-mantra itu gampang sekali kena.